Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan cara SPSS analisis jalur. Contoh penelitian berjudul pengaruh kepuasan kerja dan konsep diri terhadap kinerja guru. Konstelasi masalah analisis jalur yaitu seperti ini. Jadi X1 tanda panah ke X2, X1 ke X3, X2 ke X3. Di sini X1-nya adalah kepuasan kerja, X2-nya konsep diri, X3-nya adalah kinerja guru. Row 21 ini, row 21 yaitu koefisien jalur X1 terhadap X2 atau besarnya pengaruh langsung X1 terhadap X2. Row 31 yaitu koefisien jalur X1 terhadap X3, besarnya pengaruh langsung X1 terhadap X3. Row 32 adalah koefisien jalur X2 terhadap X3, yang ini yaitu pengaruh langsung X2 terhadap X3. R di sini adalah korelasi. E-nya yaitu error ya, kekeliruan struktur 1 adanya di sini dan di sini, E2-nya di sini. Ini adalah batasan masalahnya, rumusan masalahnya ada 3, tujuan penelitiannya ini 3 juga, kerangka berpikirnya juga 3, hipotesis penelitiannya juga 3. Yang pertama, terdapat pengaruh langsung signifikan X1 terhadap X2. Yang kedua, terdapat pengaruh langsung signifikan X1 terhadap X3. Yang ketiga, terdapat pengaruh langsung signifikan X2 terhadap X3. Kemudian, analisis jalur digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian ya. Hipotesisnya ini, H1 adalah hipotesis si peneliti. H0 adalah lawannya. Ini adalah hipotesis statistiknya. Hipotesis 1 itu row 21 ya, karena ini pengaruh langsung X1 terhadap X2. Kalau hipotesis 2 kan pengaruh langsung X1 terhadap X3, makanya row 31. Hipotesis 3 pengaruh langsung X2 terhadap X3, makanya row 32 terbalik. Kemudian ini contoh data hasil pengukuran variabel X1 dan X2. Langkahnya ya, jadi sama saja dengan cara manualnya, langkah analisis jalur itu dilakukan per substruktur. Kalau ini adalah substruktur ini adalah model struktur secara keseluruhan. Nah, nanti dipecah menjadi substrukturnya, yaitu substruktur 1 seperti ini dan substruktur 2. Yang 2 dia ada di bawah ya. Nah, ini model substruktur 1. Nanti dari hasil analisis substruktur 1 akan kita dapat ketahui besarnya koefisien jalur row 21, kemudian persamaan model substrukturnya dan uji hipotesis 1. Karena tadi hipotesis 1-nya kan pengaruh X1 terhadap X2. Jadi ini berdasarkan nanti diuji
berdasarkan analisis jalur pada model substruktur 1. Ya, model substruktur 1 seperti ini. Di X1, X2. Nah, cara analisisnya, cara SPSS-nya dengan analisis jalur, pertama buka program SPSS seperti biasa, kemudian memberi data pada data view. Ini diberi nama X1, X2, X3, kemudian desimalnya dibuat 0. Setelah diberi nama, baru analisis jalur untuk model substruktur 1. Klik kembali data view. Ini ya, data view. Ini sudah ada namanya. Kemudian analyze regresi linear. Analyze regresi linear. Muncul kotak ini. Kemudian pindahkan X2 di dependent, X1 di independent, klik OK, akan muncul output seperti ini. Nah, ini adalah output SPSS substruktur 1 yang sudah di copy. Ya. Interpretasi hasil untuk model substruktur 1 seperti yang saya katakan tadi. Dari tabel koefisien, ini tabel koefisien, diperoleh koefisien jalur 0,744 yang ini. Kemudian untuk model substruktur 1 bisa ditentukan juga selain besarnya koefisien jalur, ya, besar koefisien jalur rho 21 juga di sini pada tabel summary ditentukan koefisien determinasi atau sumbangsi X1 terhadap X2 di R square. Ini R square ya, 0,554. Artinya sumbangan X1 terhadap X2 sebesar 55,4%. Tuh. Kemudian koefisien residu atau error pada substruktur 1 rumusnya seperti ini. Akar dikurang R square-nya. 1 dikurang 0,554. 0,554 yang ini ya. Nih. Akar dari 0,446 yaitu 0,67. Maka persamaan pada model substruktur 1 adalah X2 sama dengan 0,744 X1 ditambah 0,67. Ini adalah koefisien jalurnya, nih ya. Yang ini adalah errornya. Persamaan seperti ini ya rumusnya. Nah, untuk substruktur 1 juga bisa dilakukan uji hipotesis 1. Ini bunyi hipotesis satunya, ini hipotesis statistiknya, ini pengambilan keputusannya. Jika nilai sig lebih dari 0,05 maka tidak terdapat pengaruh signifikan, dan sebaliknya kalau kurang dari 0,05 terdapat pengaruh langsung signifikan. Nah, ini dari nilai sig-nya yang ini ya, warna hijau pada tabel koefisien
Basic-nya adalah 0,00 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh langsung signifikan X1 terhadap X2. Model substruktur 1 sudah selesai. Sekarang model substruktur 2. Model substruktur 2 seperti ini. Model substruktur 2 akan ditentukan koefisien jalur X1 terhadap X3, koefisien jalur X2 terhadap X3, kemudian persamaan model substruktur 2, kemudian uji hipotesis 2 dan uji hipotesis 3. Uji hipotesis 2 kan terdapat pengaruh langsung signifikan X1 terhadap X3. Hipotesis 3 kan berbunyi pengaruh langsung, terdapat pengaruh langsung signifikan X2 terhadap X3. Kemudian cara SPSS yang untuk model substruktur 2, pertama klik data view untuk menampilkan kembali data seperti ini. Ini sudah tadi dikasih nama ya. Kemudian analyze regresi linear. Nah, muncul kotak ini. Tadi kan kita memindahkan X2 ke dependen, X1 ke independen. Nah, ini kan model substruktur 1. Nah, kita keluarin ke sini semua, kita kosongin ya, yang ini dikosongin. Kemudian karena substruktur 2, maka pindahkan X3 di dependen, X1 dan X2 di independen. Karena model substruktur 2 kan seperti ini ya. Jadi X1, X2-nya independen, X3-nya dependen. Nah, setelah ini klik OK. Nanti keluar output. Hasil perhitungan substruktur 2 ini sama ya, ada 3 tabel, model summary, ANAVA, dan koefisien. Interpretasi hasil dari model substruktur 2. Yang pertama dapat diketahui koefisien jalur ρ31, ρ32, kemudian bersama model substruktur 2. Kemudian uji hipotesis 2 dan uji hipotesis 3. Untuk koefisien jalur, ini ya 0,530 untuk ρ31, ρ32 0,324. ρ31 koefisien jalur 31 artinya besarnya pengaruh langsung X1 terhadap X3 sebesar 0,530. Dari mana? Dari tabel koefisien yang ini. Standardized koefisien beta yang ini kan X1. Nah, kemudian koefisien jalur ρ32 itu artinya apa? Besarnya pengaruh langsung X2 terhadap X3 yaitu 0,324 yang ini. Ini X2. Ini ya, X2, jadi yang ini. Ini adalah untuk koefisien jalur. Kemudian persamaan substruktur 2. Yang pertama, pada tabel model summary, koefisien determinasinya X1 dan X2 bersama-sama terhadap X3 yaitu sebesar 0,641. Ini tabel summary, ya R-square-nya, kemudian koefisien residunya 1 dikurang R-nya, 1 dikurang 0,641 sebesar ini. Maka persamaan model substruktur 2 adalah X2, ini 0,530 ada koefisien jalur 31, ini koefisien jalur 32, ini 0,59 adalah errornya. Nah, ini adalah koefisien jalur 31. Ini koefisien jalur 32. Ini error pada substruktur 2.
Nah, ya, pada hasil analisis model substruktur 2 bisa ditentukan koefisien jalur, kemudian koefisien determinasi, koefisien residu, lalu persamaan substruktur 2. Nah, lalu terakhir adalah uji hipotesis 2 dan 3 dari nilai signya pada tabel koefisien. Untuk hipotesis 2, ini ya, uji hipotesis pengaruh langsung X1 terhadap X3. Ini berarti nilai signya yang ini pada tabel koefisien 0,00, nilai signya 0,00, karena kurang dari 0,05 maka disimpulkan terdapat pengaruh langsung signifikan X1 terhadap X3. Adapun untuk mencari kontribusi langsung X1 terhadap X3, ini rumusnya ya, Rho 31 dikali Rho 31 dikali 100%. Rho-nya ini yang tadi yang merah, 0,530. Ini ya, Rho 31. Rho 31 ya. Untuk hipotesis 3, itu terdapat pengaruh langsung signifikan X2 terhadap X3. Nilai signifikannya yang ini dari tabel koefisien. Ini kan X2 kurang dari 0,05. Nah ini ya, 0,017 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh langsung signifikan X2 terhadap X3. Kontribusi langsung X2 terhadap X3 juga bisa dicari dengan Rho 32 dikali Rho 32 dikali 100%. Diperoleh 10,49%. Ini hasil rangkumannya ya untuk analisis jalur pada substruktur 1, substruktur 2. Jadi substruktur 1 untuk uji hipotesis 1, substruktur 2 untuk uji hipotesis 2 dan 3. Seperti ini koefisien jalur X1 terhadap pengaruh langsung X1 terhadap X2, ini koefisien jalur X1 terhadap X3, ini pengaruh ini koefisien jalur X2 terhadap X3. Ini error dari substruktur 1, ini error dari substruktur 2. Untuk pengaruh langsung, nah ini pengaruh langsungnya ya, tinggal copy paste dari yang atas, Rho 21, Rho 31, Rho 32. Kemudian pengaruh tidak langsung, X1 ke X3 melalui X3. X1 ke X3 tapi mampir dulu ke X2 gitu. Pengaruh tidak langsung X1 ke X3 besarnya adalah perkalian, karena lewat X2 dulu berarti ke sini dulu baru ke sini. Berarti dikali ini dikali ini. Ya, jadi Rho 21 dikali Rho 32 sebesar 0,241. Kalau pengaruh total, penjumlahan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsungnya. Pengaruh langsungnya kan Rho 31. Pengaruh tidak langsungnya ini. Berarti 0,985. Kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh langsung X1 terhadap X3 yaitu 0, X1 terhadap X3, coba saya cek dulu. X1 terhadap X3 0,3530. 31, oh ini saya salah naruh ya. 530. Nah, karena pengaruh langsung S1 terhadap S3-nya kan Rho 31 0,530. Ini ya. Berarti 1 kemudian 7 ya. 7 dan ininya 7 lagi. 0,771. Kalau pengaruh langsung 0,30, pengaruh tidak langsungnya 0,241. Karena pengaruh langsung lebih besar, maka
pengaruh langsung lebih efektif. Nah, variabel antaranya ya, karena besarnya pengaruh langsung X1 terhadap X3 lebih besar dibandingkan dengan pengaruh tidak langsungnya, maka ya variabel intervening tidak berfungsi efektif karena lebih besar pengaruh langsungnya, gitu ya. Jadi kalau pengaruh langsung 0,530, kalau pengaruh tidak langsungnya kan perkalian ini dikali ini, yaitu 0,241. Lebih besar pengaruh langsungnya. Maka variabel intervening yaitu X2, variabel antara, itu berfungsi tidak efektif. Demikian, alhamdulillahirrabbilalamin, penjelasan mengenai cara SPSS analisis jalur. Oh ya, saya praktekkan ya, lupa nih. Bentar. Kita buka dulu ini lembar kerja SPSS-nya. Kemudian saya copy datanya. Copy. Nah, ini ke lembar kerja, klik sini ya, biasa klik, terus klik kanan, paste. Nah, ini data view tempat data. Kemudian kita mau kasih nama di variabel view sini, kita klik X1, X2, X3. Ini gitu ya. Kemudian kita analisis jalur untuk masing-masing substruktur. Yang pertama substruktur 1 ya, kan X1, X2 ya. Analyze regresi linear, X2-nya dependent, X1 independent. Ini substruktur 1. Oke. Ini adalah output dari hasil analisis model substruktur 1. Ada tabel model summary, ada ANAVA, ada koefisien. Nah, kemudian kita analisis lagi untuk model substruktur 2. Ini kan output. Kita balik ke yang ini, layar satunya. Kita klik aja yang bawah, kita layar data lembar kerja. Kita analisis model substruktur 2. Substruktur 1 kan sudah ya. Analyze regresi linear. Nah, ini kan tadi model substruktur 1. Kita sekarang mau analisis model substruktur 2. Kita keluarin dulu ininya. Kita kosongin. Nah, model substruktur 2 kan X3-nya dependent, X1 dan X2 independent. Nah, baru klik OK. Nah, ini adalah hasil atau output SPSS model substruktur 2. Yang atas ini ada yang tadi di awal adalah model substruktur 1, yang di bawah model substruktur 2. Jadi masing-masing substruktur itu akan menghasilkan 3 tabel. Tabel model summary, ANAVA, koefisien. Model summary, ANAVA, koefisien. Ya. Yang ini untuk substruktur 1, yang bawah untuk substruktur 2. Tinggal copy paste, kemudian diinterpretasikan hasilnya berdasarkan yang tadi saya jelaskan. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.